Ya, bila melihat dari apa yang sudah kita lihat dan ditayangkan mengenai seseorang yang kemudian menghujat atau memberikan kata-kata tidak baik kepada salah satu suku, itu sesuatu yang pasti perilaku buruk, ya. Sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh orang yang sebetulnya sudah memiliki kedewasaan. Karena pada waktu kita berkomunikasi, kita tidak hanya sekedar melempar pesan kepada orang lain, tapi di dalamnya harus empati. Oleh karena itu ada yang namanya komunikasi yang efektif, di mana di dalam komunikasi itu harus ada empati terhadap siapapun atau apapun yang kita ajak bicara. Sehingga hal tersebut akan membuat kita jadi mawas diri bahwa kata-kata yang diucapkan itu harus memikirkan keberadaan orang lain. Pertanyaannya, mau nggak kita diperlakukan seperti itu? Pasti tidak mau. Oleh karena itu kita perlu kemudian menelaah kembali, karena nggak semua orang yang sudah punya umur itu kemudian punya kedewasaan. Apalagi kalau misalnya orang bicara kepada orang lain tidak menggunakan nalar, hanya emosi yang semata yang dikeluarkan, sehingga tidak bisa kemudian hal tersebut mungkin dipahami oleh orang lain maksudnya apa sih gitu, kalau logikanya tidak jalan begitu. Ya, kalau ditanyaan apakah itu untuk dia merasa terkenal, ya mungkin aja bisa. Kalau menurut saya, orang sekarang kalau mau terkenal, mau bikin sesuatu prestasi yang heboh, menonjol, atau kemudian bisa bikin sesuatu yang tidak jelas apa bentuknya, yang penting pokoknya orang banyak melihat dan jadi viral. Tapi itu kan suatu perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kembali kepada tadi saya bilang, itu perilaku buruk. Kalau dari sisi moral itu sudah pasti judulnya dia stimulasi moralnya kurang orang ini. Walaupun dia sudah minta maaf, tapi bukan berarti apakah berjamin dengan permintaan maaf itu di kelak kemudian hari tidak lagi dia berkata-kata seperti itu kepada orang berbeda dengan topik yang berbeda. Itu harus kemudian kita ajarkan tentang pemahamannya, cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa, dan tidak perlu hal tersebut untuk membuat dia menjadi lebih terkenal atau viral, tapi lebih baik dia melakukan sesuatu yang lebih positif. Kalau minta maaf yang tulus itu pasti dari hati yang paling dalam. Tapi kalau kemudian minta maaf karena dihujat oleh netizen, itu artinya terpaksa pasti. Tidak ada pemahaman bahwa oh iya saya melakukan kesalahan, saya harus meminta maaf. Karena kalau kita lihat ini satu orang ini kontrol dirinya nggak terlalu oke, kemudian berempatinya juga kurang oke, kemampuan nuraninya untuk bedakan yang benar dan salah kurang, lalu kemudian kemampuannya untuk kemudian berbuat baik juga jadi kurang. Yang bisa dilakukan adalah kalau dia memahami hal ini betul-betul dari hati yang paling dalam untuk minta maafnya, berubahlah, mencoba menelaah kembali perilaku-perilaku selama ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Ya, bila melihat dari apa yang sudah kita lihat dan ditayangkan mengenai seseorang yang kemudian menghujat atau memberikan kata-kata tidak baik kepada salah satu suku, itu sesuatu yang pasti perilaku buruk, ya. Sesuatu yang harusnya tidak dilakukan oleh orang yang sebetulnya sudah memiliki kedewasaan. Karena pada waktu kita berkomunikasi, kita tidak hanya sekedar melempar pesan kepada orang lain, tapi di dalamnya harus empati. Oleh karena itu ada yang namanya komunikasi yang efektif, di mana di dalam komunikasi itu harus ada empati terhadap siapapun atau apapun yang kita ajak bicara. Sehingga hal tersebut akan membuat kita jadi mawas diri bahwa kata-kata yang diucapkan itu harus memikirkan keberadaan orang lain. Pertanyaannya, mau nggak kita diperlakukan seperti itu? Pasti tidak mau. Oleh karena itu kita perlu kemudian menelaah kembali, karena nggak semua orang yang sudah punya umur itu kemudian punya kedewasaan. Apalagi kalau misalnya orang bicara kepada orang lain tidak menggunakan nalar, hanya emosi yang semata yang dikeluarkan, sehingga tidak bisa kemudian hal tersebut mungkin dipahami oleh orang lain maksudnya apa sih gitu, kalau logikanya tidak jalan begitu.